Masih bersama saya Eufolia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Antisipasi bahaya dan ancaman kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla, BPBD dan Kodim 0901 Samarinda gelar simulasi. Kalimantan Timur disebut Menko Polhukam sebagai daerah rawan pelanggaran pemilu. Borneo FC memiliki semangat baru menghadapi Liga 1 Indonesia musim 2023-2024. Tim ini menargetkan juara liga. Dalam diskusi penanganan tindak pidana pemilu di wilayah Kalimantan, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan Kaltim merupakan salah satu daerah paling rawan pelanggaran pemilu. Mahfud MD menyatakan pemerintah kini sudah memiliki strategi untuk meminimalisir pelanggaran pemilu. Strategi itu tidak hanya dilakukan dari sisi panitia pemilihan, namun juga surat suara termasuk pasal-pasal tentang pemilu. Pelaku yang mencoba memanipulasi surat suara akan dengan mudah diungkap saat pemungutan berlangsung. Tanggapan dari Menko Polhukam di rutan Pak sebesar 4 miliar Pak, mungkin ada tanggapan dari Menko Polhukam. Kalimantan Timur ini memiliki indeks kerawanan pemilu yang tinggi menurut hasil SIDI yang dilakukan oleh Bawaslu. Oleh sebab itu, penegakan hukum atas pelanggaran pemilu dalam tindak pidana pemilu yang jumlahnya 66 diatur dalam 66 pasal di situ, supaya itu bisa ditegakkan dan memberi pesan agar pemilu dari waktu ke waktu itu menjadi semakin baik. Sekali lagi, 1, 2. Untuk mewujudkan pemilu bersih, pemerintah akan bersikap tegas terhadap pelaku yang melanggar ketentuan pemilu. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Sekali lagi, 1, 2. Pelajar SLTA di Kutai Barat begitu antusias saat diundang oleh Bawaslu dan KPU yang menggelar sosialisasi pemilu 2024. Sosialisasi kali ini digelar di SMA Negeri 1 Long Iram. Bawaslu dan KPU sepakat meningkatkan perhatian kepada pemilih pemula karena presentasinya mencapai 50% dari total pemilih. Kelompok ini pun aset bagi penyelenggara pemilu untuk membantu mendapatkan informasi kecurangan pemilu. Bawaslu dan KPU begitu yakin karena pemilih pemula masuk dalam kelompok idealis dan kritis serta yang aktif menyebarkan informasi melalui media sosial. Di sini adik-adik, kenapa setiap subjektif yang kita harapkan ini mengawal? Jadi karena pada prinsipnya pemilih pemula ini adalah anak muda yang secara teknologi dan medsos itu aktif. Jadi ini juga bisa membantu kami dalam proses pengawasan dan informasi dalam dugaan atau potensi-potensi pelanggaran yang terjadi pada setiap tahapan. Dan hari ini juga selain itu kami juga meningkatkan kesadaran pemilih pemula terhadap penggunaan hak pilihnya pada pemilu 2024 nanti. Jumlah pemilih pemula itu 50%, luar biasa 50%. Artinya apa? Bahwa suara mereka sangat signifikan. Lalu yang kedua, karena pemilih milenial ini, pemilih pemula ini, itu mereka orang-orang idealis, orang-orang yang kritis, orang-orang yang di dalam penyelenggaraan pemilu partisipasinya tinggi. Oleh sebab itu kita mengarahkan mereka sejak dini agar mereka mengalami pendidikan politik. Dan pada gilirannya mereka tidak semata-mata sebagai pemilih saja, tetapi nanti mereka akan berperan serta dalam penyelenggaraan pemilu. Ada apa enggak? Yang tapi satu
Bagi pelajar, informasi yang diberikan KPU dan Bawaslu membuat mereka makin memahami syarat-syarat menyalurkan hak pilih. Informasi ini dinilai penting karena mereka belum mengetahui hak dan kewajiban saat memberikan hak pilih. Tugas-tugas Bawaslu, wewenang Bawaslu, dan apa aja yang diawasi oleh Bawaslu. Sebagai pemilih pemula, menurutmu pemilu itu penting nggak? Penting. Untuk apa pentingnya? Biar yang baik dan benar yang bisa memimpin negara dan daerahnya ke yang lebih baik. 5, sebutkan. Pemilih sementara di Kutai Barat mencapai 125.591 orang yang tersebar di 16 kecamatan. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Barat. Warga Sungai Kunjang, Samarinda ini Selasa siang berbondong-bondong mendatangi kantor camat. Tingginya antusiasme warga karena pemerintah kota akan membagikan 10 kg beras. Antusiasme tersebut tidak berkurang meski lokasi pembagian diguyur hujan. Untuk bisa mendapatkan beras gratis tersebut, warga harus menunjukkan identitas diri. Hal itu dimaksudkan agar penerima merupakan warga Sungai Kunjang. Warga menyatakan bantuan ini sangat meringankan beban mereka dan beras tersebut bisa dimanfaatkan hingga 2 minggu. Kedepannya mudah-mudahan dapat bantuan seterusnya. Ini gimana nih, bantuan ini bisa cukup untuk berapa waktu nih Bu? Ya setengah bulan cukup, kami Setengah bulan orang ya? 3 aja. Orang 3 ya? Dapat beras nih gimana ini perasaannya? Alhamdulillah ya. Nah, ini cukup untuk berapa hari ini ke depan ini Pak? Belum tentu. Belum tentu lah. Harapan ke depan apa nih Pak buat pemerintah kita nih? Dan maju. Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan penyaluran bantuan ini sudah dilakukan di beberapa kelurahan. Disebutkannya beras yang dibagikan adalah beras cadangan pemerintah yang diperuntukkan bagi penerima manfaat. Yang kita bagi di semua wilayah kelurahan, dipusatkan di beberapa titik. Nah hari ini 3 titik besar ya, hari ini masuk di tahap ketiga. Dan insya Allah hari ini tuntas untuk kegiatan pendistribusian pada tahap ini. 840 ton. Ini adalah beras cadangan pemerintah yang diperuntukkan untuk penerima manfaat. Harapan kita semoga bermanfaat. Hari ini 10 kilo dulu kita bagi. Penerima bantuan diminta memanfaatkan berasnya dengan sebaik mungkin dan tidak menjualnya kepada orang lain karena tujuan pemerintah membagikan beras tersebut untuk mengatasi inflasi. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Kita doakan beliau berpanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Gedung Dom Balikpapan Selasa siang ramai oleh hitanan massal. Kegiatan digelar dalam rangkaian HUT Bayangkara ke-77 itu menghitan 580 anak. Berbagai ekspresi ditunjukkan bocah-bocah tersebut. Ada yang menangis histeris dan ada pula yang asik memainkan ponselnya. Wakapolda Kaltim Brigjen Pol Mujiono menyatakan antusiasme warga untuk menghitan anaknya cukup tinggi. Ratusan anak ini didaftarkan oleh para orang tua sehari sebelum kegiatan berlangsung. Selain di Dom Balikpapan, kegiatan serupa digelar di beberapa polres. Tercatat 778 anak yang dihitan serentak di Kaltim. Jadi alhamdulillah dalam rangka hari ulang tahun Bayangkara ke-77, Polda Kaltim melaksanakan bakti sosial antara lain bakti kesehatan hari ini. Khusus di Dom Balikpapan 580 orang untuk dihitan.
ini juga dilaksanakan di Polres Jajaran. Polres Jajaran ada 198. Jadi total Polda Kaltim ada 778 anak yang digitan. Selesai Tante. Faiza Hazwan Saputra mengaku senang karena dirinya sudah dihitan. Ia pun mengaku tidak kesakitan saat hitan dilakukan. Gimana rasanya? Nggak sakit. Nggak sakit. Tadi di awal ada nangis nggak sebelum sunat? Nggak ada. Hebat dong ya berarti ya. Pertama dak-dikduk nggak? Sedikit. Sedikit. Nama lengkapnya siapa, Dek? Faiza Hazwan Saputra. Oke, kelas berapa? 4. Kelas 4. Hebat. Selain sunatan massal, kegiatan ini diikuti penyaluran vaksin COVID-19. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.